Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami, yaitu tentang sinkronisasi dari mata kuliah sistem terdistribusi. Untuk anggota kelompok, pertama ada Ainul Fuada, kedua Pipi Fikriati, ketiga Rizky Nur Anissa, dan terakhir saya sendiri Windiani Eka Putri. Untuk materi pertama tentang sinkronisasi akan dijelaskan oleh saya. Untuk sinkronisasi, entitas-entitas dalam sister sering harus bekerja sama atau cooperate dan menyerempakkan atau synchronize untuk menyelesaikan masalah yang diberikan dengan benar. Misalkan, dalam suatu sistem berkas terdistribusi, proses-proses harus berinkronisasi dan bekerja sama sehingga dua proses tidak dibolehkan untuk menulis ke bagian yang sama dari suatu file atau pada waktu yang sama. Kemudian untuk manfaat sinkronisasi yaitu pelacakan kendaraan dalam suatu sistem pengawasan kota menggunakan jaringan sensor kamera terdistribusi. Tujuannya adalah untuk mengetahui jejak atau trek dari kendaraan yang mencurigakan. Kamera sensor nodes dipasang di seluruh kota. Jika node-node sensor tidak mempunyai versi waktu yang konsisten, hasil lacakan kendaraan tidak dapat diandalkan. Manfaat lain dari sinkronisasi yaitu penulisan file dalam suatu berkas-berkas tersebar atau distributed file system. Di sini terdapat bagannya. Kemudian, jika klien-klien yang terdistribusi tidak mensinkronkan operasi ke file terdistribusi, maka data dalam file dapat mengalami kerusakan. Untuk sinkronisasi terdapat sinkronisasi jam atau fisik. Untuk sinkronisasi jam yaitu mekanisme untuk menyerempakkan waktu dari semua komputer di dalam suatu sistem terdistribusi. Sebagai contohnya itu ada Coordinate Universal Time atau UTC, kemudian pelacakan waktu pada suatu komputer, dan algoritma sinkronisasi. Selanjutnya akan disampaikan oleh Ainul Fuada. Coordinated Universal Time atau disingkat menjadi UTC. Semua komputer biasanya disinkronkan ke suatu jam standar bersama Coordinated Universal Time atau UTC. UTC merupakan standar waktu primer yang digunakan oleh dunia untuk mengatur jam dan waktu. UTC di-broadcast melalui satelit. Layanan broadcasting UTC menyediakan akurasi 0,5 message. Server-server komputer dan layanan online dengan UTC receivers dapat disinkronkan melalui broadcast satelit. Banyak protokol sinkronasi terkenal dalam sistem terdistribusi menggunakan UTC sebagai waktu rujukan untuk mensinkronkan jam dari komputer pelacakan waktu pada komputer. Setiap komputer mempunyai hardware timer. Timer ini menyebabkan suatu interrupt H kali dalam sedetik. Interrupt handler menambahkan satu ke jam software atau C. Dalam praktek, hardware timer tidak tepat atau teliti. Ia tidak benar-benar berinterupsi H kali sedetik dikarenakan ketidaksempurnaan material hardware dan variasi temperatur. Komputer menghitung waktu lebih lambat atau lebih cepat daripada waktu aktual, sehingga muncul clock skew, yaitu kemiringan antara jam komputer dan waktu sebenarnya, misalnya UTC. Kemudian algoritma Christian. Flavio Christian pada tahun 1989 menawarkan suatu algoritma untuk menyerempakkan komputer-komputer dalam jaringan dengan suatu server waktu atau time server. Algoritma Christian mensinkronkan waktu dengan menghubungi timer server terpusat. Gagasan dasarnya yaitu yang pertama, identifikasi suatu network time server yang mempunyai sumber waktu akurat, atau misal server waktunya mempunyai suatu UTC receiver. Yang kedua yaitu semua klien menghubungi network time server untuk sinkronisasi. Namun,
Delay jaringan terjadi pada saat klien menghubungi timer server, menghasilkan waktu yang ketinggalan. Algoritma tersebut memperkirakan delay jaringan dan menetapkan kompensasi untuk itu. Kemudian ada algoritma Berkeley. Algoritma Berkeley merupakan pendekatan terdistribusi untuk sinkronisasi waktu. Pendekatannya yaitu yang pertama suatu time server secara berkala atau sekitar sekali dalam 4 menit, mengirimkan waktunya ke semua komputer dan mengambil selisih waktunya. Yang kedua, komputer menghitung selisih waktu dan kemudian membalas. Dan yang ketiga, server menghitung suatu selisih waktu rata untuk setiap komputer. Server memerintahkan semua komputer untuk mengupdate waktu mereka atau dengan sinkronisasi waktu gradual. Contohnya pada gambar di samping. Kemudian ada Network Time Protocol atau disingkat menjadi NTP. NTP mendefinisikan suatu arsitektur untuk layanan waktu dan protokol untuk mendistribusikan informasi waktu di internet. Dalam NTP, server-server dikoneksikan dalam suatu hierarki logis bernama synchronization subnet. Level-level dari synchronization subnet disebut sebagai strata. Yang pertama, server-server strata 1 mempunyai informasi waktu yang paling akurat atau terhubung ke suatu UTC receiver. Dan yang kedua, server dalam setiap strata bertindak sebagai time server untuk server-server di strata lebih rendah. Selanjutnya, materi yang kedua ada sinkronisasi jam logis atau sinkronisasi waktu yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Rizky Nuranisa. Dipersilahkan. Untuk materi selanjutnya yaitu ada jam logis. Jam logis digunakan untuk mendefinisikan urutan kejadian tanpa mengukur waktu fisik kapan kejadian itu terjadi. Akan didiskusikan dua tipe jam logis, yaitu jam logis Lamport atau jam Lamport dan jam vektor. Jam logis Lamport. Lamport menganjurkan mempertahankan jam logis pada proses untuk melacak urutan peristiwa. Untuk menynkronkan jam logis, Lamport mendefinisikan hubungan yang disebut terjadi sebelum atau happened before. Ekspresi A ke B dibaca sebagai A terjadi sebelum B. Berarti bahwa semua entitas dalam DS setuju bahwa peristiwa A terjadi sebelum peristiwa B. Yang kedua ada relasi happened before. Hubungan yang terjadi sebelum ini dapat diamati secara langsung dalam dua situasi. Yang pertama, jika A dan B adalah peristiwa dalam proses yang sama dan A terjadi sebelum B, maka A ke B adalah benar. 2. Jika A adalah peristiwa pesan M sedang dikirim oleh suatu proses dan B adalah peristiwa M yaitu pesan yang sama diterima oleh proses lain, maka peristiwa A dan B adalah benar. Yang ketiga, hubungan yang terjadi sebelum ini bersifat transitif. Jika peristiwa A ke B dan B ke C, maka A sama dengan C. Nilai waktu dalam jam logis. Untuk setiap peristiwa A ditetapkan nilai waktu logis C, CA, di mana semua proses setuju, C masih sesuai dengan proses dan tidak dengan peristiwa tersebut tetapi diperbaharui ketika peristiwa itu terjadi. Nilai waktu untuk peristiwa memiliki properti yang jika peristiwa A kemudian peristiwa B, maka CA kurang dari CB. Properti dari jam logis. Dari hubungan terjadi sebelum dapat disimpulkan bahwa jika dua peristiwa A dan B terjadi dalam proses yang sama dan A ke B, maka CA dan CB diberikan nilai waktu sedemikian rupa sehingga CA kurang dari CB. Jika A adalah peristiwa pengiriman pesan M dari satu proses, katakanlah P1, dan B adalah peristiwa menerima M, yaitu pesan yang sama, pada proses lain, katakanlah P2, maka nilai waktu C1A dan C2B diberikan sedemikian rupa sehingga kedua proses setuju bahwa C1A kurang dari C2B. Waktu jam C harus selalu maju atau meningkat dan pernah mundur atau menurun. Sinkronisasi jam logis.
Tiga proses P1, P2, dan P3 berjalan dengan laju yang berbeda. Jika proses berkomunikasi antara satu sama lain, mungkin ada perbedaan dalam menyepakati pengurutan peristiwa. Pengurutan pengiriman dan penerimaan pesan M1 dan M2 sudah benar. Namun, M3 dan M4 melanggar hubungan terjadi sebelum. Gambar di samping merupakan ilustrasi dari proses sinkronisasi jam logis. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Vivi Fikriyati. Terima kasih. Algoritma jam Lamforce. Ketika pesan sedang dikirim, setiap pesan membawa stempel waktu atau timestamp sesuai dengan jam logis pengirim. Saat pesan diterima, jika jam logis menerima kurang dari waktu pengiriman pesan dalam paket, maka sesuaikan jam penerima sedemikian rupa sehingga current time sama dengan timestamp tambah 1. Berikut adalah gambar di bawah ini. Keterbatasan dari jam Lamforce. Jam Lamforce memastikan bahwa jika A dan B, maka A lebih kecil dari B, namun ia tidak mengatakan apa-apa tentang dua kejadian sembarangan atau concurrence atau independent. A dan B dengan hanya membandingkan nilai waktu mereka untuk dua peristiwa sembarang A dan B. A lebih besar, A lebih kecil dari B tidak berarti bahwa A dan A lebih dari B. Berikut di bawah ini adalah contohnya. Jam logis vektor. Jam vektor diusulkan untuk mengatasi keterbatasan pada jam Lamforce. Suatu jam vektor bagi sistem dengan n proses adalah suatu array beranggota n atau integer. Setiap proses FI menyimpan jam vektor sendiri atau FCI. Jika FCI A lebih kecil dari FCI B, maka tidak dapat menyimpulkan bahwa A dan B, atau lebih pasnya bahwa kejadian A causally mendahului kejadian. Update pada jam vektor. Jam vektor dikonstruksi sebagai berikut. VCI dalam kurung I adalah nomor peristiwa yang telah terjadi pada proses FI sejauh ini. FCI dalam kurung I adalah jam logis lokal pada proses I. Berikut adalah gambar dengan keterangan naikkan FCI kapanpun peristiwa baru terjadi. Jika FCI J sama dengan K, maka FI mengetahui bahwa K peristiwa telah terjadi pada FJ. FCI J adalah pengetahuan FI mengenai waktu lokal FJI. Berikut adalah gambar dengan keterangan lewatkan FCJ bersama dengan manajer. Algoritma update jam vektor. Kapanpun pada saat suatu peristiwa baru pada FI, naikkan FCI. Ketika suatu proses FI mengirimkan manage M ke VJ, menaikkan FCI. Ketika manage M diterima proses VJ, FJK sama dengan max F buka kurung FCJ buka kurung K TS buka kurung M buka kurung K. Untuk semua K, menaikkan FCJ buka kurung J. Di bawah ini adalah prosesnya. Pemaksaan komunikasi sebab dan akibat. Anggaplah bahwa manage bersifat multitouch di dalam sekelompok proses FO, F1 dan F0, F1 dan F2. Asumsi bahwa FI hanya menaikkan FCI saat mengirim M dan menyesuaikan FCIK ke max buka kurung FCIK TCM buka kurung K untuk setiap K pada penerima suatu manage M. Berikut adalah gambar keterangannya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.